Tuhanku Maha Kuasa, Raja
dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, dalam kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, segala nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Masih ada semangat gak? Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mantap guys. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara.
percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi. Perhatikanlah bunga bumi ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janjimu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Bisa jemput nampaknya. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, 17 ayat yang ke-7. Bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya pasti akan diberkati. Dan setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberi pengharapan kepada dia. Karena sudah terbukti di dalam firman Tuhan ini bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mungkin selama ini kita merasa Tuhan tidak memberkati hidup kita. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, apa yang dikatakan lagu tadi, bahwa dia berkata apa? Tuhan berkata, apa dia bilang? Tuhan pasti akan memberkati, kan? Kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan ini mari kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-28. Mari kita sama-sama melihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-28. Bunga di taman itu kita pelihara, kan? Walaupun kita pelihara, mungkin kalau kemarau apa akan terjadi kepada bunga itu? Layu dan kering dan mati, kan? Jadi bagaimana perasaan kamu? Sudah kamu bertahun-tahun menjaga itu bunga. Ini bunga yang mahal, kan? Kalau dulu kaladi, orang suka kaladi, kan dulu, biar mahal-mahal sampai 1.000 harganya, mereka sanggup beli sebab bunganya. Macam mana daunnya? Kalau lelaki-lelaki ini tidak tahu orang itu, kan? Kamu tahu juga pasal bunga? Tidak, kan? Tapi yang wanita-wanita ini tahu mereka ini. Kalau mungkin sampai orang saya dengar, saya cakap ibuan sudah dia, daun sudah dia cantiknya daun keladi ini. Tidak sia-sia saya beli. Tiba-tiba kemarau, dia siram, tetap juga layu. Lalu apa akan jadi bilang si hijau tadi? Sudah layu, kering, dia punya air, dia punya tanah. Lalu apa terjadi dengan daunnya? Daunnya akan meninggal dengan situ. Jadi dia mau cakap mati. Sebab kasar betul itu bahasa. Bahasa kasar kan itu, Jun? Ya. Kalau mati itu bagus cakap jalan meninggal macam orang. Jadi apa perasaan kamu? Saya mau kasih buah pikiran dulu dengan kamu. Apa akan terjadi? Bagaimana dengan perasaan kamu? Kamu lihat sudah mati. Padahalnya harganya bukan alang-alang, tapi sudah mati. Bagaimana dengan perasaan kamu, wanita-wanita yang saya kasihi? Apa yang akan kamu rasa? Kalau satu biji sejak kamu kan kamu tunggu ubinya. Tapi kalau satu kali dah kering dengan ubinya sekali, apa yang harus kamu tunggu? Ya ada. Jadi bagaimana perasaan kamu? Kecewa, apalagi mau kamu menangis. Aduh, ruginya diri itu. Apa bilang suami kamu menang? Nah, boleh. Bagus kau beli makanan daripada kau beli itu. Apa kau mau kasih makan ke anak-anak? Sama suami dia bilang, kan? Suami ini bilang, waktu kamu beli yang aku mau beli bunga cantik banget. Biar bilang si suami, jangan, mahal itu. Ya, kamu bilang dengan gaya-gaya kamu yang memanja-manja, lalu cairlah si suami, kan? Amanah sajalah kau. Kalau itulah yang kau mau. Satu kalimat yang bunganya apa bilang si suami ini? Mungkin secara lembut dia cakapkan kalau dia, sebab kalau dia mungkin kasar dia cakap dengan si istri. Nah, baru kau tahu. Bilang itu memang andailah si istri itu menjawab macam mana. Tapi mungkin dia cakap, nah itulah. Saya cakap dulu, jangan kau beli, kau mau juga. Nah, kan? Lembut tapi itu akan menusuk hati kita, kan? Nah, demikian juga Tuhan. Kalau kita tidak pelihara iman kita, dia akan menangis dan kecewa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita,
tetapi kita belajar untuk meninggalkan Tuhan. Betul kan? Macam mana kita meninggalkan Tuhan? Di waktu kita punya masalah, kita mulai meninggalkan Tuhan. Di waktu kita punya perkara-perkara yang suka kita hadapi, kita mulai meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Firman Tuhan mengingati kita tentang satu perkara, tentang bunga. Sebab ini senjata ilustrasi yang paling baik. Dan oleh sebab itu dia mengajar kita dalam ayat yang ke-8. Dan mengapa kamu harus khawatir? Memang kita manusia, kita selalu khawatir kan? Di waktu saya sakit, kan? Bukan karena kamu takut untuk jaga anak-anak saya, tapi itu adalah satu pemulihan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita sesama kita, kan? Supaya kita saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu dia berkata di sini, dia memperingati kita, jangan khawatir jangan khawatir dengan apapun keadaan di dalam kehidupan kita. Karena dia berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Dia tidak bekerja, kan? Pokok itu siapa yang kerjakan mereka? Bunga itu sendiri kayak yang kerjakan dia sendiri. Tidak kan? Tetapi kita yang memeliharanya. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memberkati setiap pribadi-pribadi yang tetap mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-29, dia berkata, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, kita lihat kan, cantik-cantik pun pakaian kita. Biasa-biasa. Coba kamu pergi tengok di matahari sana. Sampai orang tidak mau membeli baju itu kan? Sebab sama saja bajunya. Nanti kalau jalan lulas, bilang tuh endon, sedondon lah pula. Padahal maksudnya lain-lain, tapi bila keluar sama pula bajunya. Nah, sampai kamu bilang, biarlah menjahit aku baju sendiri supaya baju kami tidak sama. Tidak, kan kalau kawin, kan? Biar sedondon baju kamu, oh ini sebelah, kamu kenal sudah, oh ini sebelah lelaki, ini sebelah perempuan. Begitu. Bunga ini seperti iman kita. Kalau kita tetap percaya, kalau kita tetap beriman, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita pasti akan dihiasi oleh firman Tuhan, oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia menghiasinya? Dia akan memberi kita jaminan keselamatan yang tidak akan dijanjikan oleh dunia ini. Ada amin? Oleh sebab itu, kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini, dia berkata, tidak ada jalan yang tertutup jika kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus imani ini, bahwa kata firman Tuhan, tidak ada jalan tertutup bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Apabila kita mengandalkan Tuhan, dia akan membuka jalan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kita keluar ke tempat ini, mereka punya iman yang kuat, mereka punya iman yang teguh. Mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi bagi banyak orang. Karena kami sudah melihat bagaimana pekerjaanmu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyembuhkan luka-luka yang ada dalam kehidupan kami. Engkau telah menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau telah membuka jalan bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biar kami terus menerus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Biar firman Tuhan ini tidak berlalu daripada kami, tapi biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Dan saya kembalikan kepada pemimpin. Hidupku
lebih sanggup, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita menari-nari, Bang. Jangan malu, dari itu Tuhan. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kejabi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kejabi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kejabi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih.